semua adik-adik. Selamat pagi, Pak. Semua yang hari ini hadir? Hadir. Oke, baik. Jadi hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama ya. Jadi mungkin ada juga belum kenal kakak di sini. Jadi sebelumnya kata orang tak kenal sama kata saya. Jadi sebelumnya kakak kenalkan diri dulu. Jadi nama kakak Stefanus Sampir. Jadi kakak dari Universitas Timur. Kakak kuliah ambil jurusan pendidikan biologi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Tapi sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Jadi sebelum kita mulai kita awali dengan doa. Jadi doa ini kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, adik-adik. Jadi sebelum kita mulai pasti saya harus absen terlebih dahulu ya, supaya kita saling mengenal. Mungkin kita akan lebih mengenal saat kita kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Jadi yang pertama Mas Tandasakan, Hadir, Pak. Demis Tios, Magdalena Angket, Hadir, Pak. Dewi Liu, Hadir, Pak. Kristo Rao, Rian. Siapa ini? Rian Liu? Ya, baik, semuanya hadir ya. Jadi hari ini materi kita tentang ekosistem. Jadi hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ya, baik. Coba adik-adik perhatikan gambar yang di sini, ada di laptop ini. Coba dulu ya. Ya, coba ya perhatikan gambar yang ada di sini. Kira-kira yang dalam pemikiran bisa tidak dia ini? Bisa ya. Jadi setelah coba adik amati dulu gambar ini, adik-adik semua. Amati dulu gambar yang ada di laptop ini. Coba amati. Di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada sungai, ada juga udara. Jadi kira-kira dalam pemikiran Ade setelah melihat gambar ini, kira-kira menurut pendapat Ade semua kira-kira ekosistem itu apa? Kira-kira dalam pemikiran Ade ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Atau berpendapat saja? Menurut kalian ekosistem itu apa? Atau dalam kehidupan sehari-hari kira-kira ada yang merasa bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita terdapat ekosistem? Ada yang menjawab? Ya, baik. Arif silakan menjawab kira-kira ekosistem itu apa? Ya, baik, tentang. Ya. Jadi secara khusus seperti ini. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dalam ekosistem ini pasti ada komponen-komponen itu dalam ekosistem tersebut. Misalnya ada hewan, ada tumbuhan, ada batu, ada kayu, ada suhu, udara dan lain-lain. Masih banyak yang tersusun dalam ekosistem ini. Jadi hari ini kita kesini untuk mempelajari hal itu tersebut, hal lingkungan yang tadi yang disebutkan itu. Ada hewan, tumbuhan dan lainnya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk dan lingkungannya. Jadi yang berikut adalah komponen-komponen penyusun ekosistem tersebut. Kira-kira apa-apa saja yang menyusun ekosistem tersebut? Ada dua. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya, jadi begini. Ini adalah contoh dari komponen-komponen yang disebutkan tadi, komponen biotik dan abiotik. Jadi
ini adalah komponen biotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang bersifat hidup. Artinya bisa melakukan aktivitas, bisa memerlukan makanan. Terus yang batu ini dicontohkan sebagai komponen abiotik atau yang tidak hidup. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang bersifat hidup. Jadi dalam komponen biotik itu kira-kira menurut saya dalam komponen biotik itu terdapat apa? Manusia, hewan, tumbuhan. Ada satu lagi, kira-kira apa? Kira-kira apa? Coba. Ada satu lagi yang terlupa. Tidak tahu ya? Ya. Jadi dalam ekosistem itu di bagian komponen biotik itu ada disebut manusia, hewan, tumbuhan. Ada satu lagi yang disebut mikroorganisme. Jadi itu mikroorganisme itu juga termasuk dalam komponen biotik. Ya, contoh dari apa komponen biotik yang mikroorganisme itu seperti virus, zat pengurai, atau dekomposer. Misalnya begini, dekomposer itu bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita, misalnya begini. Sampah-sampah yang kita buang di tempat sampah, lama kelamaan, walaupun sampah kita bakar, lama kelamaan akan terurai kan? Nah, itu adalah peran dari mikroorganisme. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu sudah ada dalam kegiatan ekosistem. Artinya kita saling berinteraksi, kita akan saling ada hubungan bilateral antara kita sebagai makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidup kita. Baik itu antara makhluk hidup, hewan, tumbuhan dengan lingkungannya, atau sebaliknya juga begitu. Nah, yang berikut ada juga komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen yang bersifat tidak hidup. Jadi komponen yang bersifat tidak hidup itu contohnya seperti apa? Coba ada. Ya, betul sekali. Ada meja, ada kayu, ada batu, ada suhu, ada udara, ada kelembapan. Ya, semua yang tidak bersifat hidup itu semua yang tidak bersifat. Karena semua yang tidak bernafas itu bersifat mati. Karena ciri-ciri makhluk hidup, sesuatu yang terlihat hidup ketika dia melakukan aktivitas seperti bernafas kan? Ya. Jadi ada sudah tahu kan ada dua komponen penyusun ekosistem itu. Ada dua yang paling penting, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke, kita lanjut ke macam-macam ekosistem. Ya, macam-macam ekosistem juga ada dua. Kira-kira menurut adik-adik itu apa? Ada yang tahu? Macam-macam ekosistem. Oke. Yang pertama, macam-macam ekosistem itu ada yang pertama itu berdasarkan terbentuknya ekosistem tersebut. Jadi ada dua lagi. Dari yang pertama adalah dari terbentuknya ekosistem tersebut. Yang pertama adalah ekosistem alami. Artinya ekosistem itu tidak ada campur tangan manusia untuk membentuknya. Contohnya seperti hutan, ada ekosistem laut, ada ekosistem padang rumput. Itu kan tidak ada campur tangan manusia untuk membentuknya kan. Terus lagi kalau yang kedua itu adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya seperti sawah, ya kan? Contohnya seperti sawah, kebun, kolam ikan. Nah itu kan sengaja dibuat oleh manusia. Terus yang berikut adalah berdasarkan habitatnya. Nah, berdasarkan habitatnya itu artinya berdasarkan tempat tinggal atau berdasarkan tempat tinggal dari ekosistem tersebut. Misalnya ekosistem laut, ekosistem darat, ekosistem padang rumput.
Nah, itu berdasarkan habitat atau tempat tinggalnya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung atau secara cepat, silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita skip ke bagian akhir, kita harus tanya jawab. Nanti kalau kalian tidak tanya, nanti saya yang tanya. Jadi yang berikut adalah satuan makhluk hidup yang menyusun ekosistem tersebut. Jadi dari segala jenis ekosistem itu ada satuan makhluk hidup yang membentuknya. Contohnya seperti begini. Contohnya dalam satu ekosistem terdapat berbagai macam jenis tumbuhan, ada berbagai macam jenis hewan. Tapi itu dirincikan lagi menjadi yang lebih sederhana. Misalnya begini, dalam ekosistem tersebut ada satu individu, ada juga populasi, ada juga komunitas, ada juga bioma, ada juga biosfer. Nah, itu artinya pembentuk makhluk hidup yang membentuk ekosistem tersebut. Nah, kita mulai dari yang paling dasar adalah individu. Ada yang tahu individu itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, kalau tidak ada yang tahu, kita cari tahu bersama begitu. Jadi individu adalah suatu makhluk hidup yang secara individu berarti dia sendiri. Artinya dalam satu ekosistem itu ada satu kehidupan yang dimana dia itu sendiri saja. Misalnya begini, dalam pengamatan, misalnya di lingkungan sekolah ini ada sapi yang terikat di sana. Ya, sapi yang terikat di sana berarti kita lihat sapi itu berarti satu individu sapi. Ya kan, bisa dimengerti? Ya, itu yang dikatakan sebagai individu. Terus ada juga yang dinamakan populasi. Ada yang tahu populasi itu apa? Perkumpulan antara beberapa individu. Ya, betul sekali. Jadi populasi itu adalah kumpulan dari beberapa individu. Misalnya begini, di kebun kita ada kita mungkin memelihara beberapa ekor babi di kebun kita. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa itu adalah populasi babi. Artinya kumpulan dari beberapa individu babi. Bisa dimengerti? Ya, yang berikut lagi yang disebut adalah komunitas. Ada yang tahu komunitas itu apa? Ada yang tahu? Kumpulan beberapa populasi. Iya, betul sekali. Jadi komunitas itu dia semakin berkembang dari individu, populasi, komunitas. Jadi komunitas itu kumpulan dari beberapa populasi. Misalnya begini, dalam lingkungan sekolah ini terdapat beberapa hewan, terdapat beberapa kumpulan hewan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin melihat, ada kumpulan beberapa sapi, misalnya beberapa ekor sapi, misalnya ada 3 ekor sapi. Itu berarti kumpulan dari beberapa ekor sapi. Terus kita lihat lagi, ada kumpulan dari beberapa kambing. Nah, dari situ kita bisa melihat contoh jelas bahwa dalam kehidupan kita itu bahwa ada komunitas yang terdapat di situ. Nah, komunitas itu sendiri artinya kumpulan dari beberapa populasi, antara itu populasi sapi atau populasi kambing. Jadi yang berikut adalah biosfer. Nah, biosfer ini artinya itu sudah cakupannya luas, sangat luas bukan lagi ke individu yang terbentuk itu, tapi cakupannya cukup luas untuk kumpulan dari beberapa komunitas. Jadi misalnya begini, di bioma yang di sini artinya kumpulan dari beberapa komunitas itu artinya yang tempat yang di sini, terus ada tempat yang di sana. Nah, tempat yang di sini dengan makhluk hidupnya sendiri, terus di tempat lain juga ada makhluk hidup tersendiri. Jadi seperti kumpulan dari beberapa komunitas begitu.
Jadi di tempat yang berbeda, namun ada komunitasnya masing-masing. Bisa mengerti? Bisa. Yang berikut ada yang dinamakan biosfer. Nah, biosfer itu cakupannya sangat luas lagi. Dia semakin meningkat kalau itu. Jadi biosfer itu adalah, artinya kita melihat bahwa itu adalah kumpulan dari semua yang tadi disebutkan itu paling puncaknya begitu. Jadi dalam biosfer itu ada individu, ada komunitas, ada populasi, dan semua pembentuknya itu. Jadi itu cakupannya sangat luas. Bisa juga kita ambil kesimpulan bahwa biosfer itu adalah bumi. Bisa kita ambil kesimpulan begitu. Jadi untuk lebih menyederhanakan itu, kita akan buat petakan seperti ini. Jadi misalnya ini adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua unsur pembentuknya, ada biotik dan abiotik. Terus ada lagi tadi apa? Setelah unsur pembentuknya ada apa lagi? Terbentuknya ekosistem tersebut kan ada yang berdasarkan terbentuknya, ada yang berdasarkan tempat tinggalnya kan? Ya. Jadi dibagi menjadi dua lagi. Ini ya. Jadi secara singkat itu kita bisa melihat di peta konsep ini. Jadi kalau kita melihat ini dinamakan peta konsep. Jadi lebih sederhananya adik-adik bisa lebih lihat di sini. Jadi saat ada belajar di rumah, ada bisa ekosistem itu dibagi menjadi dua komponen unsurnya, ada biotik, abiotik. Jadi belajarnya gampang kan? Jadi ya, jadi materi hari ini kita cukup sampai di sini. Jadi secara umum ekosistem itu seperti gambaran secara umum saja seperti ini. Jadi saya sudah buat peta konsep di sini. Mungkin ada mungkin akan belajar di rumah. Jadi peta konsep ini adik-adik bisa lebih memahami. Artinya ekosistem dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Terus ada terbentuknya, ada habitatnya, itu ada juga. Jadi terus di sini juga ada penyusun ini. Bisa lagi tarik ke sini. Ada individu. Ya, jadi kalau kita buat begini, kita lakukan seperti ini, kita akan belajar lebih gampang. Jadi tidak perlu kita cas semua.
dengan apa yang tadi saya omong. Misalnya begini, oh ekosistem itu begini, terus begini. Kita kan saat kita belajar nanti kita akan mengalami kesulitan. Jadi kalau kita buat kata konsep seperti ini, kita akan lebih mudah dalam belajar. Ya, jadi hari ini kita pertemuan sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ulang kembali sedikit ya. Kira-kira ekosistem itu apa? Ada yang tahu? Karena tadi kita sudah bahas bersama, toh. Jangan yang ada di sini lagi. Siapa? Ekosistem itu apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Ya, betul. Yang berikut, komponen apa saja yang membentuk ekosistem tersebut? Ada yang tahu? Jangan hari ini lagi. Ada lagi? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira komponen apa saja? Ya, betul sekali. Jadi ada komponen biotik dan abiotik. Ada yang tahu komponen biotik itu apa? Ada yang tahu komponen biotik itu seperti apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi komponen biotik itu ada tumbuhan dan hewan. Tapi pengertian biotik itu adalah komponen yang bersifat hidup. Ya, betul sekali. Terus ada komponen abiotik, ya kan? Terus ada macam-macam ekosistem. Ada tahu macam-macam ekosistem? Ya, jadi jangan salah pemahaman ya. Jadi ekosistem itu dari macam-macam ekosistem itu terbentuknya ekosistem dari habitatnya ekosistem, bukan ekosistem terbentuknya. Ya, jadi begitu ya. Jadi selanjutnya ada makhluk hidup yang menyusun ekosistem. Ada apa-apa saja? Yang tadi di pembahasan terakhir, ada apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Itu boleh-boleh saja, tapi itu termasuk dalam komponen biotik. Nah, makhluk hidup penyusun ekosistem itu ada lagi. Kira-kira apa? Iya, betul sekali. Jadi makhluk hidup penyusun ekosistem itu adalah individu, populasi, komunitas, biosfer, dan bioma. Iya, kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa paham ini kan? Bisa. Ya, jadi begitu. Jadi jangan salah paham tentang ekosistem ya. Jadi secara umum ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekarang ekosistem itu ada terbagi menjadi dua, yaitu yang membentuk ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Terus dari macam-macam ekosistem itu ada dua, dari terbentuknya dan juga habitatnya. Terus ada juga yang disebut makhluk hidup yang menyusun ekosistem tersebut. Ada juga individu, populasi, komunitas, bioma, dan biosfer. Ya begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Oke, pas. Kalau begitu pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Nanti minggu depan tolong hari tepat waktu, dan saya harap sebelum kita mulai pelajaran kita, sebelumnya mungkin malamnya adik-adik semua sudah belajar tentang materi minggu depan. Jadi materi minggu depan kita tentang unsur hara gitu. Jadi saya harapkan supaya malam sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelumnya adik-adik sudah belajar. Jadi proses pembelajaran kita bisa aktif di kelas. Bisa kan adik-adik? Bisa. Oke, kalau begitu kita akhiri sudah dengan
kita berdoa masing-masing. Ya, jadi kita akhiri ini dengan doa. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.